Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Indonesia. Ketemu lagi di channelnya Mas Pamong. Kita masih seputar membahas tentang perangkat desa, yang hari ini masih banyak dibincangkan. Walaupun beberapa bulan ini sudah berakhir masa penjaringan perangkat desa di beberapa desa, terutama di wilayah Kabupaten Tulungagung. Nah, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Ini banyak yang mendengar bahwa perangkat desa itu untuk daftar itu habisnya puluhan juta, bahkan ratusan juta. Bener atau enggak itu semuanya gak ada bukti. Tapi yang jelas bro, yang jelas, mereka semuanya dengan aturan yang baru bahwa perangkat desa itu harus mengikuti ujian. Ada yang ujian tulis saja, ada juga yang pakai ujian praktek, ada juga yang ujian tulis dan wawancara. Dan itu semuanya perangkat desa yang dilantik oleh kepala desa itu semuanya syarat wajibnya adalah harus lulus ujian tes tersebut. Baik tes tulis, wawancara ataupun praktek, wajib lulus dengan nilai tertinggi di antara peserta yang lain, maka dia bisa dipastikan lulus dan nanti akan mendapatkan SK dari kepala desa menjadi perangkat desa. Itu syarat wajib. Berarti paling tidak secara akal, logika kita, bahwa menjadi perangkat desa harus lulus, berarti minimal syaratnya ya pengetahuannya luas. Perhitungannya ada matematika, ada IPS, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada wawasan kebangsaan. Ini harus lulus semua. So nggak usah meragukan perangkat desa dimanapun berada, terus mencurigai kalau perangkat desa itu nyogok, nepotisme dengan kepala desa, uangnya yang dikasihkan itu puluhan juta, bahkan ratusan juta. Jangan selalu berpikir negatif terhadap perangkat desa yang baru dengan sokokan dan sebagainya. Kalau tidak pernah terbukti, jangan sampai kita beropini kepada masyarakat sehingga itu menjadi suatu kebenaran, karena banyak yang membicarakan bahwa perangkat desa itu nyogok dan habisnya puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah, tetapi mungkin ini saya juga pernah beberapa tanya kepada teman yang tidak bisa saya sebutkan, ketika perangkat desa ini taruhlah misalkan ini nyogok, ternyata ada hitungannya. Ini secara logika bisa terjadi. Tapi sampai hari ini sekali lagi saya katakan bahwa ini ketika ada yang bilang nyogok, semuanya belum ada bukti yang kuat. Berarti harus selalu berpikir positif bahwa perangkat desa itu lulus tes ujian. Jika pakai uang ini misalkan, sebenarnya ada hitungannya. Hitungannya mudah. Jadi perangkat desa itu selain dapat gaji pokok atau siltap, itu masih ada tambahan penghasilan dari tanah kas desa, atau biasa disebut di desa itu namanya tanah kas desa, atau bahasa Jawanya bengkok. Taruhlah satu perangkat desa itu dapat tunjangan tambahan satu perangkat desa satu bahu. Sak bahu itu berapa? Satu bahu itu 500 ru atau 700 meter persegi. Nah, 700 meter persegi. Ngitungnya begini. Sebau atau 500 ru itu dibagi 5 kotak. 100. Jadi 5 kotak.
Kalau misalnya hitungannya mudah, nanti biar mudah. 100 runya itu kalau disewakan karena tiap tahun itu biasanya ada penyewaan tanah kas desa untuk masyarakat atau pelelangan. Yang nanti masuknya ke pendapatan asli desa atau PAD. Itu kalau yang bukan miliknya Pamong atau perangkat desa. Karena masih ada tanah kas desa yang bukan miliknya, yang dikasihkan kepada perangkat desa. Per 100-nya disewakan itu adalah rata-rata kita bilang 4 juta. Nah, dari 4 juta kalau 500 berarti kan kali 5. Ya kan? Itu sudah 20 juta. Nah, 20 juta itu kan 1 tahun. Disewakan 1 tahun. Kalau misalnya 100 juta berarti butuh berapa tahun? Hanya cukup 5 tahun. Jadi sudah selesai. Tidak mengerjakan tanah kas desa, semua dikasihkan pinjam ke siapa lah, apalah. 100 juta selesai. 5 tahun. Nah, dengan hitungan 100 juta selama 5 tahun, secara otomatis perangkat desa yang baru tidak mengerjakan tanah kas desa. Berarti ya harus ngirit sengirit-ngiritnya 2.100.000 itu harus cukup untuk kebutuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, selama 5 tahun, ngirit sengirit-ngiritnya. Nah, terus bagi perangkat desa yang baru yang mau daftar, yang perlu Anda pikirkan bahwa ketika Anda melakukan itu, satu, ingat bahwa kegiatan menyogok itu tanggung jawabnya ada di yang di atas. Yang kedua, kalau ini pekerja tidak barokah, ingat anak istri dan keturunan kita. Yang ketiga, iya kalau hidup kita itu 5 tahun ke depan, selama kita sewakan, itu kita masih hidup. Kalau sudah mati, siapa yang akan menanggung hutang anak istri dan keturunan kita semua? Harus menanggung hutangnya. So, ini hanya opini saja. Berpikirlah kembali, syarat mutlak untuk menjadi perangkat desa harus lulus tes yang diadakan oleh panitia penjaringan perangkat desa. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya, dan dukung terus biar channel ini selalu bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, salam dari Sobat Indonesia, salam dari channel Mas Pamong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.